Smartphone saat ini bukanlah sesuatu hal yang sulit untuk kita jumpai karena penggunanya itu sendiri tidak memandang kalangan dan segi usia. Semuanya sudah bisa menikmati kecanggihan dari smartphone itu sendiri. Seakan-akan smartphone sudah menjadi kebutuhan pokok untuk setiap orang. Dulu smartphone hanya bisa dimiliki oleh orang dewasa saja. Karena dulu kegunaan smartphone hanya untuk bersosial media, berkirim pesan, maupun foto dan atau juga sebagai pemutar video. Masih ingat kan dengan zamannya BlackBerry? Tapi kini seiring dengan perkembangan dunia smartphone yang begitu pesat, smartphone tidak hanya sebagai alat komunikasi, melainkan sebagai media untuk bermain game. Dan sekarang game yang lagi populer adalah game online. Banyak sekali jenis game online yang bisa dimainkan di smartphone. Rata-rata game online dimainkan oleh anak-anak hingga orang dewasa sekalipun. Khusus yang sudah punya anak pasti pernah merasakan dilema saat si kecil nangis. Dan yang mampu membuat si kecil berhenti menangis dengan memberinya smartphone. Begitu besarnya peran game online untuk menghibur si kecil, sehingga membuat kecanduan dan lupa waktu saat memainkannya, membuat anak-anak lupa untuk bermain di luar rumah. Di dalam video ini, Satu Tera akan membahas permainan tradisional yang tidak kalah seru dengan game yang ada di smartphone. Oke, apa saja permainannya? Ini dia. Yang pertama, Engklek. Sebelum permainannya dimulai, Satu Tera akan memperkenalkan para pemainnya terlebih dahulu. Yang pertama ada Bang Ari, dan penantangnya yang lain dan tidak bukan adalah Bang Dede. Permainan yang satu ini tentu sudah tidak asing lagi di telinga kita. Pertama yang harus disiapkan adalah kayu untuk menggambar engkleknya itu sendiri di tanah. Kemudian, para pemain wajib mempunyai gacoan masing-masing. Yang gak tahu gacoan itu adalah benda yang akan dilemparkan di kotak-kotak yang sudah dibuat. Benda itu tadi terserah mau pecahan keramik, batu, atau lain-lain. Cara memainkan engklek adalah dengan melompat dengan satu kaki pada kotak-kotak yang telah dibuat. Namun, untuk kotak-kotak yang letaknya bersebelahan seperti sayap, pemain tidak perlu melompat dengan satu kaki, melainkan meletakkan kakinya pada kedua kotak tersebut secara bersamaan. Pelompatan dilakukan secara berurutan mulai dari kotak yang paling dekat dengan pemain sampai kotak terakhir. Pada awalnya, para pemain akan melakukan switch untuk menentukan giliran. Ada berbagai macam jenis gambar engklek, namun Satu Tera mengambil salah satunya yang terkenal tentunya, yaitu engklek pesawat. Udah pada ingat dengan gambar engklek ini? Pemain yang memperoleh giliran pertama akan melemparkan gaconya pada kotak pertama. Gaco yang dilemparkan harus tepat berada di dalam kotak, tidak boleh keluar kotak atau mengenai garis tepi. Dan kemudian pemain harus lompat di garis kotak-kotak yang sudah dibuat, dan jangan sampai keinjak garis tersebut. Dan juga pemain tidak boleh menginjak kotak yang sudah ada gaconya dari seluruh pemain. Nah, pemenangnya ditentukan dengan gaco itu sendiri. Sudah berhasil memasuki seluruh kotak dari engklek tersebut. Yang kedua, sepak tekong. Sepak tekong adalah bahasa Minang di mana sepak berarti menendang atau menyipat dan tekong adalah kaleng. Karena berhubung kaleng gak ada, jadi bisa digantikan oleh ranting kayu. Pertama yang harus disiapkan adalah 3 ranting kayu yang dimana nanti akan disusun. Sebelum permainan dimulai, terlebih dahulu para pemain akan melemparkan sendal masing-masing. Sendal yang terjauh akan berhak melemparkan sendalnya untuk mengenai ranting kayu yang telah disusun. Setelah pemain pertama mengenai ranting yang sudah disusun tadi, jadi pemain yang jaga tekong adalah pemain di bawah pelempar tadi. Begitu juga seterusnya. Setelah itu pemain yang tidak jaga tekong akan bersembunyi untuk menghancurkan tekong yang sudah disusun oleh yang jaga. Nah, tugas si penjaga adalah untuk mencari pemain yang bersembunyi dan menjaga tekong agar tidak dihancurkan dari pemain yang bersembunyi. Jika tekong berhasil dihancurkan, maka si penjaga harus menyusunnya kembali sampai seluruh pemain yang bersembunyi berhasil ditemukan. Dan si penjaga pemenangnya, dan melakukan pelemparan sendal seperti di awal tadi, kembali diulang untuk menentukan siapa yang akan menjaga tekongnya. Selamat bermain. Halo, Assalamualaikum Bang. Di mana kau nyuruh? Nggak jelas kok Bang. Aku nunggu sampai maghrib di sini. Yalah. Nggak jelas. Yang ketiga, ABC 5 dasar. ABC 5 dasar merupakan salah satu permainan tradisional yang terdapat di Provinsi Jawa Tengah. Permainan ini bisa dimainkan oleh semua kalangan dari anak-anak sampai orang dewasa. Berhubung ABC 5 dasar nggak seru kalau hanya dimainkan oleh 2 orang saja, Satu Tera akan ngajak pemain baru nih, yaitu ada Kak Cindy dan Kak Bini. Tidak perlu mengeluarkan modal yang banyak, hanya bermodal jari saja, kamu sudah bisa bermain permainan tradisional ini. Kita main ABC 5 dasar, nama kota. Oke.
Ciri dasar A B C D E F G H I J. J Jambi Jakarta. Jepara. Jayapura. ABC 5 dasar nama buah. ABC 5 dasar A B C D E F G H I J K L M. M Markisa. Melon. Mangga. Ayo ayo. Melon. Nggak dapat. ini M ya? Ayo. Mantan Aduh. yang kuat lah kau nih serius kan lah kau kata ini serius itu お前はもう死んでいる。何 awas lo ya Manfaat dari permainan ini adalah melatih daya ingat dan imajinasi si anak, juga sebagai sarana latihan buat hafalan abjad untuk si anak itu sendiri. Yang keempat, kelereng. Permainan ini begitu fenomenal di masanya, di mana seluruh anak di zaman itu pasti memainkan permainan ini. Permainan ini cukup mudah untuk dimainkan, hanya membutuhkan kelereng itu sendiri, kemudian lapangan sebagai media kita untuk bermain. Ada banyak jenis permainan kelereng itu sendiri. Di sini, Satu Tera akan mengambil satu jenis permainan kelereng yang dimana hal pertama yang dilakukan membuat kotak, kemudian diisi dengan kelereng. Nah, pemain yang melemparkan kelereng itu terlebih dahulu sesuai jarak yang sudah disepakati. Kemudian pemain harus mengenai kelereng yang sudah ada di dalam kotak. Jika pemain itu bisa mengeluarkan kelereng dari dalam kotak, pemain berhak melanjutkannya dengan menembak sesuai kuda-kuda andalan dari si pemain itu sendiri. Jika pemain bisa mengeluarkan kelereng dari dalam kotak sampai habis, pemain tersebut adalah pemenangnya. Dan pemenang berhak membawa pulang kelereng yang sudah berhasil dia keluarkan dari dalam kotak. Gimana? Seru kan permainan kelereng ini? Yang kelima, permainan bola bekel. Ada yang sudah familiar dengan nama permainan ini? Permainan ini akan dimainkan oleh Kak Cindy tentunya. Pada babak pertama, pemain mengambil satu buah biji bekel pada pantulan bola pertama, mengambil 2 biji bekel pada pantulan bola kedua, begitu juga seterusnya. Permainan akan berganti ke pemain berikutnya apabila tidak berhasil mengumpulkan biji bekel pada pantulan bola bekel atau munculnya pelanggaran. Pada babak kedua, biji bekel diatur dengan posisi menunjukkan sisi yang sama. Pada babak ketiga, biji bekel diatur sama dengan posisi menunjukkan sisi berbeda dari babak kedua. Pemenang permainan ini adalah pemain pertama yang berhasil menyelesaikan setiap babak dalam permainan. Kami percaya bahwa permainan tradisional dapat lebih membuka wawasan anak dan memaksimalkan potensi naluri anak yang tidak dapat dijangkau oleh permainan digital atau game online. Itulah sedikit dari banyaknya permainan tradisional dan masih banyak lagi permainan tradisional yang belum sempat Satu Tera bahas. Sekedar info aja nih, dalam pembuatan video, para tim Satu Tera sangat menikmati permainan sehingga sampai lupa kalau kita lagi membuat video. Kalau kalian gak percaya, dicoba deh salah satu permainan tradisional yang sudah Satu Tera bahas barusan. Oke, di saat pandemi seperti sekarang dan kewajiban bersekolah melalui smartphone, peran orang tua adalah hal terpenting dalam pengawasan untuk membagi waktu anak dalam belajar dan bermain game. Selamat Hari Anak Internasional tanggal 10 November. Satu Tera pamit, dadah. Yang pertama, memiliki sumber daya alam minyak, baik minyak bumi dan minyak sawit. Jangan ditanya lagi kan, banyak hamparan pohon kelapa sawit di daerah kita ini. Benar, seperti kata orang, atas minyak. The stars around looks like they're falling down. They're in collision. That's my vision.